Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang lupa menjadi musibah. Misalkan seorang pelajar, dia ujian ya, malam-malam dia sudah belajar ya, bahkan siswanya SKS kan, sistem kerja semalam ya. Dia akhirnya begadang menyiapkan ujian untuk besok hari. Namun ketika dia masuk kelas, lupa semuanya, buyar semuanya. Nah inilah musibah ya. Baginya akhirnya tidak bisa ya, melakukan apa yang sudah dihafal ya, menghadirkan semua yang dihafal ya. Nah ini namanya lupa tapi menjadi musibah. Tapi yang kita dapatkan dari kaidah ini adalah bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan sengaja melupakan sesuatu ya, yang nanti akhirnya menjadi lupa yang bentuknya musibah. Jangan akhirnya kita menyengaja lalu akhirnya tidak kita pedulikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan dari orang lain. Yaitu apa? La tansau al-fadla, kebaikan ya, karunia yang telah diberikan bainakum, di antara kalian. Karena fadl itu memang anugerah yang Allah berikan kepada seseorang ya. Makanya juga dalam satu ayat disebutkan wala tatamannau al-fadla bainakum. Janganlah kalian iri dengan karunia Allah berikan di antara kalian. Ya, artinya tetaplah selalu husnuzon apa yang telah Allah berikan walaupun tidak sama antara satu dengan yang lain. Diri saya dengan diri kalian misalkan. Ya, Allah berikan kemuliaan kepada kalian, misalkan Allah lapangkan harta untuk kalian, ya, atau juga Allah berikan kelapangan, ya, sementara saya sempit misalkan atau kurang dari apa yang kalian dapatkan, maka saya dilarang untuk iri dengan apa yang kalian dapatkan. Cukuplah minta kepada Allah dari anugerah yang telah diberikan kepada kalian, semoga Allah menyamakan atau juga melebihkan atau memberikan kesabaran dari apa yang saya dapatkan. Dan begitulah hakikat dalam hidup ini. Nah tentunya dari kalimat la tansau al-fadla ini adalah Allah ingin jangan sampai ketika kita dapatkan kebaikan dari orang lain, maka kita melupakan setelah kita dapatkan darinya sesuatu yang tidak menyenangkan darinya. Ada satu kisah ya, ini sesuai dengan ayat yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ini yang tadi saya bacakan ya. Bahkan disebutkan juga dalam buku ini, yaitu ada sepasang suami istri. Dia sudah lama tinggal bersama, namun memang tidak disebutkan alasan apa akhirnya mereka berpisah, bercerai ya. Tapi karena suami menghormati istrinya, suami begitu baik kepada istrinya dan juga telah banyak mendapatkan kebaikan dari istrinya, itu tidak diusir dari rumahnya, tidak diperintah untuk keluar dari rumahnya walaupun sudah bercerai. Kan biasanya kalau bercerai akhirnya istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya gitu kan, atau mungkin dianya juga mungkin keluar dari rumah itu kalau misalkan dia numpang rumah istrinya gitu. Ya istilahnya maksudnya bercerai ya bercerai sampai berpisah itu kan, tidak lagi berjumpa. Tapi oleh laki-laki ini, sang suami ini, dia tidak memerintahkan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kebetulan rumahnya ada dua tingkat dengan ya, kalau di Arab biasanya begitu. Rumahnya selalu bentuknya apartemen ya. Satu lantai bawah, dua lantai atas, bahkan juga ada lantai tiganya. Sehingga dia mengatakan, kamu silakan tinggal tetap di rumah ini dan kita bagi dua rumahnya. Ya. Kamu di atas, saya di bawah, ya. Kebetulan juga tingkatnya ada tangga yang berpisah, ya. Silakan kamu tinggal, ya. Saya tetap nanti akan memberikan kebutuhan kamu. Sehingga orang lain menganggap rumah ini harmonis. Menganggap bahwa dirinya dengan istrinya itu tidak bercerai. Padahal sudah terjadi perceraian ya. Nah inilah yang mungkin dia menerapkan ayat ini atau kaidah ini, la tansawul fadla bainakum.
Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Saya juga mungkin atau kalian juga mungkin ya sudah pernah mendapatkan ya, ada satu ungkapan ya, kalau nggak salah ini diungkapkan oleh almarhum Rahmat Abdullah ya, yang beliau mengatakan, hendaklah kalian selalu mengingat 2 perkara dan lupakan 2 perkara. Apa yang harus diingat dari 2 perkara itu? Pertama, ingatlah selalu kebaikan orang lain, sehingga kamu selalu bersyukur dan berusaha untuk mendoakan orang lain yang telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, ingatlah selalu akan keburukan Anda, sehingga engkau selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah, karena engkau selalu mengingat akan kesalahan yang telah terjadi terhadap atau atas diri kalian. Lalu apa yang harus dilupakan? Beliau mengatakan, lupakanlah 2 perkara. Yang pertama, kebaikan Anda lupakanlah, jangan diingat-ingat lagi. Yang kedua, keburukan orang lain lupakan ya. Jangan diingat-ingat, jangan dikorek-korek, sehingga akhirnya nanti engkau akan mencari kesalahan atau juga bisa jadi mencaci dan mencela orang lain karena selalu mengingat keburukannya. Subhanallah, ini kalimat yang indah. Kadang kita mungkin tidak memiliki ya, satu sikap yang ada dalam kalimat ini. Kadangkala kita terbalik gitu kan. Kita ingin diingat selalu akan kebaikan kita oleh orang lain, sehingga kita ingin mendapatkan pujian. Namun di sisi lain kadang kita selalu ingat akan aib orang lain, sehingga akhirnya kita berusaha untuk menjatuhkan atau tidak mau menghormati dirinya. Kadang kita ingin dilupakan akan keburukan kita atas orang lain, sehingga akhirnya kita ingin selalu dianggap sempurna, padahal kita juga selalu ingin melupakan kebaikan orang lain, sehingga kita tidak mau menghargai atau mensyukuri paling tidak kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, karenanya dari kaidah ini sangat penting bagi kita, bagaimana kita bisa bersikap atas anugerah. Ya tentunya juga kalau kita kembalikan kepada Allah, kita juga harus senantiasa mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya anugerah Allah kadang juga dari perantara orang lain, dan karenanya orang lain pun kita harus senantiasa hormati atau berikan penghargaan kepada mereka setelah Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan kita mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Jangan lupakan, karena dengan melupakan bisa jadi akhirnya kita dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih atas pemberian orang lain, hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat walaupun dari perantara orang lain, hakikatnya dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.